Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM L0211911095. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rehabilitasi lamun. Nah, apa itu lamun? Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal menurut Wood et al. Pada tahun 1969. Nah, secara taksonomi, lamun atau seagrass termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Distribusi lamun sangatlah luas dari daerah perairan dangkal Selandia Baru sampai ke Afrika. Dari 12 genera yang telah dikenal, ada 7 genera di antaranya berada dan tersebar di wilayah tropis menurut Dan Hartog pada tahun 1970. Nah, fungsi lamun yaitu yang pertama sebagai stabilisator perairan, di mana dengan fungsi sistem gerakannya sebagai perangkap dan penstabil sedimen dasar sehingga perairan menjadi lebih jernih. Yang kedua yaitu lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut, ikan dan non-ikan. Yang ketiga yaitu lamun sebagai produsen primer. Keempat, komunitas lamun memberikan habitat penting atau tempat hidup dan perlindungan sebagai tempat berlindung untuk sejumlah spesies hewan. Dan yang terakhir, lamun memegang fungsi utama dalam dausat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Nah, selanjutnya itu peranan lamun. Peranan lamun yaitu sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai penangkap sedimen, dan sebagai pendausat hara. Selanjutnya, pemanfaatan dan ancaman terhadap padang lamun. Pemanfaatan lamun diantaranya yaitu sebagai penyaring limbah, stabilisator pantai, bahan untuk pabrik kertas, makanan, obat-obatan, dan sumber bahan kimia. Nah, ekosistem lamun sudah banyak terancam termasuk di Indonesia, baik secara alami maupun oleh aktivitas manusia. Nah, ancaman-ancaman alami terhadap ekosistem lamun berupa angin topan, siklon terutama di Filipina, gelombang pasang, kegiatan gunung berapi bawah laut, interaksi populasi dan komunitas, pemangsa dan persaingan, pergerakan sedimen, dan kemungkinan hama dan penyakit. Vertebrata pemangsa lamun seperti sapi laut. Nah, ancaman yang mengakibatkan terdegradasinya ekosistem padang lamun bisa disebabkan dari aktivitas manusia seperti kegiatan pertanian, pertambakan, industri, pertambangan, pengembangan kota, reklamasi, dan sebagainya, dan pengaruh dari proses-proses alami seperti angin, arus, hujan, gelombang, dan sebagainya. Aktivitas masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya ekosistem padang lamun dengan menggunakan potasium cyanida, sabit dan gareng, serta pembuangan limbah industri, pengelolaan ikan, sampah rumah tangga, dan pasar tradisional, serta pemanfaatan padang lamun sebagai areal marikultur, tempat pariwisata, reklamasi, bahan baku pakan, dan pupuk hijau, jika tanpa pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan dapat berakibat negatif pada ekosistem lamun. Selanjutnya yaitu upaya rehabilitasi. Merujuk pada kenyataan bahwa padang lamun mendapat tekanan gangguan utama dari aktivitas manusia, maka untuk rehabilitasinya dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni rehabilitasi lunak atau soft rehabilitation, di mana pada rehabilitasi lunak lebih menekankan pada pengendalian perilaku manusia. Yang kedua yaitu rehabilitasi keras atau hard rehabilitation, di mana rehabilitasi keras menyangkut kegiatan langsung perbaikan lingkungan di lapangan. Ini dapat dilaksanakan misalnya dengan rehabilitasi lingkungan atau dengan transplantasi lamun di lingkungan yang perlu direhabilitasi. Nah, ada beberapa metode rehabilitasi lamun yang dapat dilakukan, yaitu metode transplantasi penanaman lamun, di mana pada penanaman lamun yang dikenal dengan transplantasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau mengembalikan habitat yang telah mengalami kerusakan. Nah, pada metode penanaman atau transplantasi yang pernah dilakukan oleh Eddy
Bukodohemi, Kelly, Tolhoek, dan Phillips adalah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu metode pembibitan atau pembenihan seed atau seeding. Yang kedua yaitu metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar, dan yang terakhir yaitu metode plug. Nah, metode pembibitan atau pembenihan di mana biji biasanya dikoleksi dari buah yang tua atau diambil dari bibit yang tumbuh pada permukaan sedimen untuk memanennya, di mana buah dipotong dari tangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji, dan benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Menurut Tolhoek 1974 bahwa sampai saat ini pengetahuan teknik untuk pembenihan masih sangat sedikit, sehingga penanaman dengan biji tidak direkomendasikan untuk penanaman lamun. Hal ini juga berkaitan dengan biji yang kurang sukses untuk jenis lamun ini. Di samping itu, secara umum biji atau benih lamun sangat kecil dan mudah terbawa air serta kecepatan kecambahannya sangat rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar, di mana pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dan ditransplantasi tanpa substratnya. Untuk penanaman dengan metode spring dengan jangkar biasanya dilakukan pada arus dengan 1,5 knot kira-kira 3 km per jam atau pada daerah dengan gelombang akibat angin. Mengingat dengan menggunakan balok dan kawat akan meningkatkan biaya, maka disarankan menggunakan plastik bentuk kasa atau net. Beberapa tanaman dapat tumbuh dengan cepat dengan menggunakan teknik ini. Nah, penanaman metode spring tanpa jangkar telah banyak berhasil, di mana metode ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substrat dalamnya kira-kira 8 cm, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Metode ini hanya bisa berhasil jika arus atau gelombangnya rendah. Yang terakhir yaitu metode plug, di mana pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan tanaman dipindahkan dengan substratnya, biasanya menggunakan paralon atau PVC dengan diameter 10 cm untuk jenis Holodule, sedangkan Zosteria, Thalassia, dan Srigodium berdiameter 15-20 cm. Metode plug dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasikan pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm. Phillips et al. 1978 merekomendasikan bahwa metode plug untuk Zostera ditransplantasi pada kedalaman 45 cm atau lebih, sebagaimana pada percobaan di Pelabuhan Estejo, Florida, menunjukkan bahwa dengan jarak tanam 15 cm muncul rumpun yang padat, tetapi pada jarak 30 cm tidak ada tumbuhan yang padat. Untuk menghindari kerusakan yang permanen dari padang lamun donor, maka pengambilan tanaman dengan plug jangan terlalu dekat dengan yang lain. Jarak satu sama lain bervariasi antara 0,5 sampai 1,0 meter. Menurut Phillips 1978. Baik, referensi yang saya gunakan ada 2, yaitu Rohmadi R 2010 dengan judul Rehabilitasi Ekosistem pada Lamun. Ini merupakan tesis pada program pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Yang kedua yaitu Tangke U tahun 2010 dengan judul Ekosistem Padang Lamun, Manfaat, Fungsi, dan Rehabilitasi. Ini merupakan jurnal ilmiah dan perikanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.